Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Sulaksono. Saya dari SD Negeri 2 Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah menyelenggarakan pelatihan semangat guru sesi kedua ini. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam pelatihan semangat guru kedua ini pada modul motivasi dan merdeka belajar. Adapun pemaparan refleksi dari saya adalah sebagai berikut. Apa hal baru yang sudah saya dapatkan dari motivasi dan merdeka belajar? Hal baru yang saya pelajari tentang motivasi adalah dorongan keinginan dari dalam untuk mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Dari teori Maslow dan teori Locke as goal setting secara garis besar, saya secara pribadi dapat menarik sebuah definisi atau kesimpulan terkait dengan motivasi, di mana motivasi adalah tentang mengapa saya mengerjakan sesuatu. Yang pertama jelas karena adanya sebuah kebutuhan atau sebuah konten. Maka dari itu harus ada sebuah proses dalam menetapkan sebuah tujuan. Dengan memahami teori motivasi, maka kita akan bisa mengelola semangat kita dalam mewujudkan merdeka belajar. Karena dampak dari guru yang termotivasi, maka guru tersebut akan lebih tahan terhadap stres dan juga bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan semangat merdeka belajar. Dengan guru yang terdampak motivasi yang positif, maka hal tersebut akan berdampak juga kepada siswa atau peserta didik yang memiliki motivasi secara positif juga. Dengan siswa memiliki motivasi yang kuat, maka dia akan lebih tahan, lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan, segala permasalahan yang mungkin terjadi selama proses belajar mereka. Dengan begitu, maka capaian pembelajaran pun juga akan lebih maksimal. Kemudian, bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi? Lembar aksi 1 sangat membantu saya dalam melatih motivasi untuk diri saya. Dalam lembar aksi 1 ada beberapa bagian yang menuntun saya untuk bisa melatih dalam menguatkan motivasi saya melalui tujuan kegiatan, yaitu bagaimana kita mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan diri, sebelum menentukan sikap dan menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Kemudian, tips dalam mengelola motivasi dan mengimplementasikan merdeka belajar. Adapun tips saya dalam mengelola motivasi adalah dengan menyadari kebutuhan diri sebelum menentukan aksi nyata apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini bukan hanya kebutuhan diri secara pribadi, tetapi juga kebutuhan diri dari peserta didik kita. Di mana tugas kita adalah menuntun peserta didik kita menyadari kebutuhan dirinya dan bagaimana mereka melakukan aksi dalam memenuhi kebutuhan diri itu. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah kebutuhan untuk belajar, di mana tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun setiap proses tumbuh kembang mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka bisa mempersiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Demikian penyampaian refleksi dari saya terkait dengan modul motivasi dan merdeka belajar pada seri pelatihan semangat guru kedua ini. Semoga refleksi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi positif bagi kita semua. Dengan penuh semangat motivasi yang saya peroleh dari pelatihan semangat guru 2 ini, saya mengajak semua guru hebat untuk bisa bergabung bersama dalam pelatihan semangat guru 2 ini. Salam bahagia dan sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.